Bersama dengan narasumber, ada Mas Burhanuddin, lalu kemudian Pak Laude. Selamat malam. Dan juga Mas Febri. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam. Baik, kita akan bahas soal Badan Anggaran DPR hari ini, terkait juga pemeriksaan di hari Senin mendatang. Tapi kita juga harus lihat ada paket berita nih, ada pasca rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Polri, dan juga Kejagung yang dilakukan Kamis kemarin. Sikap dari Badan Anggaran DPR mulai dinilai melunak. Sejak kemarin, Badan Anggaran sudah kembali bekerja dan melakukan pembahasan terhadap RAPBN 2012. Dan berikut adalah paketnya. Setelah sempat mengembalikan mandat pembahasan RAPBN 2012 kepada pimpinan DPR, Badan Anggaran akhirnya kembali menjalankan mandat tersebut. Pembahasan RAPBN 2012 sudah kembali normal dan tidak ada lagi kendala. Rapat pimpinan DPR kemarin memutuskan dan kami gembira ternyata bersambut disetujui oleh pimpinan Banggar dan seluruhnya agar Banggar mulai bekerja kembali seperti sedia kala mulai per hari Kamis kemarin, dan mereka sudah bekerja saya dengar semalam sampai jam 11.30 dini hari, karena kemarin selama seminggu sempat sedikit stuck, dikerjakan lagi. Sedangkan menyikapi ketidakhadiran KPK dalam rapat konsultasi kemarin, Ketua DPR Marzuki Ali memastikan akan mengundang kembali KPK dalam rapat lanjutan Senin mendatang. Rencananya rapat tersebut juga akan dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung. Kemarin Rafi memutuskan hari Senin DPR mengundang kembali. Jadi jangan dipersepsikan bahwa DPR memanggil dalam hal ini pimpinan, seolah-olah dipersepsikan DPR mau ikut campur soal penegakan hukum yang terkait dengan kewenangan KPK. DPR itu sangat sepakat dan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi jangan seolah-olah pimpinan memanggil, apalagi saya dengar di TV One pagi tadi seolah-olah DPR mengundang pimpinan KPK itu akan menguliti KPK. Sebelumnya, KPK dan DPR terlibat perseteruan setelah pimpinan Badan Anggaran menolak untuk diperiksa kembali oleh KPK sebelum ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Di sisi lain, KPK menolak untuk hadir dalam rapat konsultasi yang digelar DPR dengan alasan menjaga kredibilitas dan independensi dalam menjalankan proses hukum. Dari Jakarta, Dharma Gunawan, Antoni, TV One mengabarkan. Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia. Aku mau ke Mas Febri dulu ya. Mas Febri, pasca pemanggilan dengan beberapa nama yang dilakukan oleh KPK, lalu kemudian perseteruan antara KPK dan juga DPR, mencermatinya pertemuan Menq juga dengan Badan Anggaran DPR, seperti apa? Ya, pertama harus dipisahkan antara proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi khususnya yang dilakukan oleh KPK di satu sisi, yang kedua proses penyusunan anggaran RAPBN yang tentu melibatkan Banggar, melibatkan DPR, dan pasti melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian yang terkait. Seharusnya keduanya berjalan tanpa harus saling mengganggu. Tapi yang menjadi masalah adalah ada resistensi yang luar biasa yang kita pahami di publik ketika KPK memanggil para pimpinan Badan Anggaran. Mereka bilang, loh, secara kelembagaan tidak bisa dipanggil. Siapa bilang KPK memanggil secara kelembagaan? KPK memanggil perorangan, itu pun baru di tahap yang sangat awal. Belum tersangka, masih sebagai saksi saya kira, untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Dan bukan hanya satu kasus saya kira yang sekarang kemungkinan akan melibatkan hubungan kerja ataupun orang-orang di Badan Anggaran atau di DPR.
Artinya proses penegakan hukum pemberantasan korupsi di KPK harusnya dihormati juga oleh DPR. Tidak ada yang kebal hukum loh. Sekalipun Anda anggota DPR, sekalipun Anda saudaranya presiden, sekalipun Anda adalah presiden itu sendiri. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Ini persepsi yang harus dipahami. Nah, yang agak menarik adalah kalau nanti setiap saat ada badan kekuasaan lain, katakanlah itu DPR atau kekuasaan yang lain, lembaga negara lain, ketika dipanggil oleh KPK pimpinannya, dia balik memanggil KPK sebagai bentuk respon yang resisten dan segala macam. Ini pasti akan mengganggu proses penegakan hukum. Tapi besok KPK saya dengar sudah memutuskan untuk hadir dengan catatan tidak bicara soal proses pemeriksaan anggota Banggar. Karena sudah benar, ini harus jalan sendiri, yang satu lagi harus diproses berdasarkan mekanisme yang ada. Tapi yang terpenting adalah publik harus sangat sensitif dan sadar fenomena-fenomena resistensi dan perlawanan balik, ini pemahaman publik ya, perlawanan balik dari sekelompok orang di DPR atau kelompok yang lain terhadap KPK, itu harus dilihat tidak hanya berdiri sendiri. Kita punya sejarah yang sangat panjang upaya koruptor fight back. Perlawanan balik koruptor terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK. Kita berharap DPR kali ini tidak terjebak untuk melakukan hal-hal yang sama dengan koruptor fight back tersebut. Baik. Karena ini akan memperburuk institusi DPR itu sendiri. Baik, Mas Burhan sepakat? Ya begini, kalau kita melihat kontroversi yang sudah berlangsung sekian minggu ini terkait dengan Banggar dengan KPK, menurut saya memang ada respon yang terlalu institusional yang digunakan oleh Banggar untuk menyikapi ya pemeriksaan secara personal terhadap pimpinan Banggar. Jadi respon itu yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat yang bisa ditafsirkan bahwa surat Banggar kepada pimpinan DPR sebagai bentuk ngambek secara politik. Tentu kalau kita lihat alasan yang dipakai oleh Banggar, mungkin ada beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan. Tapi secara umum menurut saya akan jauh lebih bijak jika Banggar maupun pimpinan DPR tidak terlalu sensitif terkait dengan pemeriksaan secara personal oleh KPK terhadap pimpinan Banggar. Dan jangan dikaitkan dengan pembahasan RAPBN 2012. Ini yang sangat krusial ya, karena di Banggar itu kan ada 3 panja ya, panja pendapatan, kemudian panja daerah, dan terakhir adalah panja pusat. Nah yang sekarang sedang menjadi titik pemeriksaan krusial buat KPK adalah soal panja daerah yang ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang sekarang sedang diperiksa ya, diselidiki oleh KPK, terutama kaitannya dengan Kemenaker. Nah kalau kemudian responnya terlalu institusional, yang terjadi adalah masyarakat disuguhi satu perseteruan yang tidak mendidik. Jadi tidak sehat dan menurut saya itu akan sangat tidak berguna bagi proses kualitas demokrasi kita. Pak Laudeida melihatnya sampai harus membuat posko pengaduan mafia anggaran? Ya. Seperti apa? Gini sebetulnya, kasus-kasus mafia anggaran itu praktek yang tidak boleh terjadi ya. Tapi yang sudah mulai terungkapkan sampai terjadi kasus di Kemenpora, Kemenaker Trans dan beberapa yang lain, itu sudah merupakan penipuan karena ternyata banyak transaksi yang sudah dilakukan itu tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembayar transaksi itu sendiri, oleh daerah. Dan umumnya dikorbankan oleh daerah. Dan dikorbankan oleh daerah ya. Dan saya seringkali terasakan sakit sekali ketika teman-teman dari daerah datang perusahaan di Jakarta, dia dengan berspekulasi menghubungi orang-orang tertentu gitu. Dan mereka kemudian tertipu. Saya merenungi diri saya, apa artinya saya sebagai wakil daerah. Dan kemudian saya baca ini kemudian sumpah dan janji anggota DPD. Itu dia gini, ini sebagai anggota DPD, saya sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, demi Allah saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Baik. Ya, dan seterusnya. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional dalam ini paling tidak menjadi semangat untuk kemudian membangun posko pengaduan. Kita akan lanjut lagi, Pak Laude, kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.